Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan ini kita akan membahas satu komponen penting yang perlu kalian buat ketika kalian ingin melamar pekerjaan, entah itu di sebuah instansi, lembaga, atau misalnya kalian ingin bekerja di sebuah perkantoran. Nah, apa itu? Itu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Sebelum kita masuk kepada pengertian kurikulum vitae, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu daftar riwayat hidup dengan kurikulum vitae. Apa perbedaannya? Nah, sebenarnya daftar riwayat hidup dan kurikulum vitae itu sama saja karena memiliki fungsi memberikan data rincian kita, data diri kita, baik itu informasi sekolah, berat badan, tinggi badan, pengalaman kerja, alamat, dan lain-lain. Lalu, apa perbedaannya dengan kurikulum vitae? Di layar handphone kalian bisa kalian lihat di sini ada contoh daftar riwayat hidup. Nah, dalam tampilannya atau gayanya, daftar riwayat hidup ini memiliki tampilan yang monoton ya, atau kurang menarik. Polosan saja di sini, jadi eh, tidak ada grafiknya yang bermacam-macam atau fontnya yang bisa dibuat sekreatif mungkin. Itu kalau daftar riwayat hidup itu lebih konvensional, tampilannya monoton. Nah, kemudian kalau daftar riwayat hidup ini biasanya berpasangan dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, itu berpasangan dengan daftar riwayat hidup. Sedangkan kalau CV atau kurikulum vitae itu tidak perlu berpasangan dengan surat lamaran kerja. Itu tidak apa-apa karena CV sudah mewakilkan dan menggantikan halaman depan berkas lamaran kalian ya. Nah, zaman sekarang nih, untuk lulusan sarjana, untuk fresh graduate, misalnya lulusan SMK atau lulusan SMA, itu kebanyakan atau biasanya menggunakan CV, menggunakan format CV, bentuk CV dibandingkan dengan bentuk daftar riwayat hidup yang seperti bisa kalian lihat di layar handphone kalian. Nah, untuk lulusan yang saat ini biasanya menggunakan CV dikombinasikan juga dengan surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja kemudian dilampirkan dengan CV. Tapi sebenarnya tanpa surat lamaran kerja pun hanya CV saja itu tidak apa-apa. Tapi kembali lagi untuk tergantung bagaimana perusahaannya ya. Dan kebanyakan jika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, dilampirkan daftar riwayat hidup atau CV. Kebanyakan menggunakannya CV karena lebih mengeksplor kreativitas kalian juga. Kurikulum vitae atau CV sendiri merupakan sebuah dokumen untuk memberikan gambaran mengenai pengalaman kerja secara singkat, sekaligus menjelaskan mengenai daftar riwayat hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar atau mencari pekerjaan. Kurikulum vitae ini berisikan histori atau sejarah seseorang yang tidak diketahui orang lain dari mulai pendidikan awal hingga perjalanan karir. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan, HRD itu akan melihat pada kurikulum vitae kalian atau perjalanan hidup kalian. Jadi CV ini dijadikan wadah untuk kalian mempromosikan diri agar pekerjaan yang ingin kalian dapatkan itu bisa HRD itu bisa melirik kalian, atau pekerjaan yang ingin kalian dapatkan dari sebuah perusahaan atau instansi itu bisa kalian miliki atau bisa kalian dapatkan. Fungsi CV sendiri itu satu, memperkenalkan diri kepada perusahaan. Ketika HRD atau perusahaan mencari pelamar, mencari seseorang untuk bekerja di perusahaannya, yang dilihat itu kan CV. Dan dari CV ini perusahaan bisa melihat bagaimana diri kalian.
dari apa yang kalian tulis. Makanya tadi CV ini menjadi wadah kalian untuk mempromosikan diri, apa saja yang kompetensi apa saja yang kalian miliki, kemudian apa saja yang bisa kalian berikan kepada perusahaan. Nah, di sini wadahnya. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Jadi misalnya yang S1, kemudian yang SMK, ini bisa diklasifikasi karena kan terlihat dari pendidikan terakhirnya. Nanti kita lihat ya contoh CV setelah ini. Kemudian mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Tadi HRD atau perusahaan ketika ingin merekrut karyawan pasti melihat kemampuan dan keterampilan apa yang dimiliki pelamar. Di dalam CV kalian tuliskan kemampuannya apa saja, keterampilannya apa saja agar bisa dilirik oleh HRD. Tentu kemampuan dan keterampilan ini bukan kalian asal menuliskan. Kemampuan dan keterampilan berarti hal yang kalian kuasai dan hal yang kalian bisa. Jadi jangan bohong ketika menuliskan CV karena percuma. CV kalian bagus, kemudian kalian diterima dalam sebuah perusahaan, tapi ketika bekerja kalian tidak bisa apa-apa. Nah, itu percuma. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar. Dari CV ini, perusahaan juga bisa melihat nih gaji yang pantas untuk pelamarnya berapa. Karena dari CV itu kan bisa dilihat jenjang pendidikannya, kemampuan dan keterampilannya apa saja. Contoh begini, fresh graduate dengan orang yang sudah bekerja puluhan tahun, itu pasti berbeda kemampuan dan keterampilan. Dari situ gajinya pun pasti akan berbeda. Tapi tenang, untuk fresh graduate tidak perlu berkecil hati, kalian pun nantinya akan memiliki banyak pengalaman. Yang penting harus tetap belajar dan berusaha. Kemudian isi format CV yang baik dan benar bagaimana yang mampu dilirik oleh HRD. Yang pertama itu kalian berikan data diri lengkap. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nanti ini kita lihat langsung pada bentuk CV ya, akan lebih dijelaskan di sana. Yang kedua, riwayat pendidikannya apa saja, mencakup alma mater dan gelar, serta jurusan atau fakultas kamu bersekolah. Ketiga, pengalaman kerja. Kemudian keempat, keterampilan pendukungnya apa saja. Jadi isi format CV yang baik dan benar itu pada dasarnya ada 4 komponen ya. Yang pertama data diri, kedua riwayat pendidikan, ketiga pengalaman kerja, dan terakhir adalah keterampilan pendukung atau keahlian kalian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan itu apa saja. Nanti akan kita lihat contohnya. Baik, ini adalah contoh desain CV minimalis dan simple ya, menggunakan Microsoft Word. Kalian juga bisa menggunakan banyak aplikasi untuk membuat CV. Template-nya pun banyak bertebaran di Google. Biasanya jika menggunakan aplikasi, saya sendiri menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sana kalian bisa mengeksplor kreativitas kalian tuh dalam membuat CV yang menarik. Ini contoh yang pertama dulu apabila menggunakan Microsoft Word. Tetapi formatnya itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan format CV yang baik dan benar dan yang memang HRD itu mencari format CV yang seperti ini. Yang pertama untuk foto. Untuk foto sendiri, kalian bebas menggunakan foto apapun, tapi lihat dengan posisi pekerjaan yang ingin kalian ambil. Boleh menggunakan foto formal misalnya dengan background merah atau misalnya dengan background hitam. Contoh foto formal seperti yang kalian ambil di sekolah. Boleh juga misalnya kalian menggunakan foto pribadi, bukan maksudnya fotonya itu tidak terlalu formal. Tetapi ingat, foto yang tidak terlalu formal ini bukan berarti foto selfie ya, atau foto yang tidak sesuai untuk kalian masukkan CV-nya ke dalam sebuah perusahaan. Pasti ada etikanya juga dalam sebuah foto. Maka untuk foto sendiri, lihat posisi yang ingin kalian dapatkan itu apa, kemudian sesuaikan. Di sini ada nama lengkap kalian, kemudian yang pertama itu di bagian atas, ini merupakan data alamat kalian ya. Untuk alamat sendiri tidak perlu dituliskan alamat lengkap seperti kalian ingin mengirimkan paket, RT-nya diberikan, RW-nya diberikan, nomor rumahnya itu tidak perlu. Cukup tuliskan kota, kemudian provinsi, dan kode posnya saja. Misalnya Bogor, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Banten, kemudian kode posnya berapa. Nah, nomor handphone juga jangan sampai lupa ya. Nomor handphone ini
biasanya yang terhubung juga dengan WA, karena ada beberapa perusahaan atau HRD yang mengabari panggilan interview itu dari WA. Jadi nomor handphonenya ini kalian cantumkan dengan benar, jangan nomor yang tidak aktif. Kemudian email, selain dari nomor handphone, HRD atau perusahaan juga bisa juga mengirimkan panggilan interview melalui email. Jadi emailnya ini harus menggunakan email yang aktif. Sini juga kalian bisa memberikan web kalian, LinkedIn, kemudian sosmed kalian, itu bebas. Nah, yang kedua, tentang saya ini berisi mengenai data diri kalian, nama, kemudian kalian lulusan dari mana, universitas atau apa, atau misalnya kalian lulusan SMK dari SMK mana, tahun berapa, kemudian memiliki pengalaman apa dengan dengan misalnya minat dan karirnya itu kalian pada apa minat dan karirnya. Ini kalian tuliskan di tentang saya. Tentang saya ini tidak perlu banyak-banyak, singkat saja tetapi sudah menggambarkan tentang diri kalian. Nah, yang kedua adalah kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dan kompetensi ini hard skill kalian ya biasanya ya. Microsoft Office. Microsoft Office itu Microsoft Word, kemudian PowerPoint, kalian menguasai PowerPoint. Misalnya kalian menguasai editing, Photoshop, di sini juga bisa kalian tuliskan. Dan di sini manajemen data, financial report, dan lain-lain. Kemampuan dan kompetensi ini harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang kalian miliki. Jadi kalian jangan berbohong pada bagian ini. Misalnya kalian tuliskan semuanya padahal itu bukan kemampuan atau kompetensi kalian. Itu tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang memang kalian bisa. Karena nanti perusahaan akan melihat di sini nih. Misalnya perusahaan mencari karyawan yang akan ditempatkan pada bagian admin atau misalnya akuntan, maka akan dilihat kemampuan kalian untuk bagian admin dan akuntannya itu memenuhi atau tidak, Microsoft Office-nya bisa atau tidak. Tidak mungkin ya misalnya menjadi admin atau akuntan kemudian Microsoft Office-nya tidak bisa, itu tidak mungkin. Karena kan sekarang sudah by data. Datanya juga kan menggunakan laptop, menggunakan komputer, otomatis kalian akan berkutat dengan Microsoft Office. Nah, yang ketiga adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja misalnya pengalaman kerja ini dituliskan instansinya, lembaganya, PT-nya di mana, kemudian bertepat di mana, misalnya Bekasi, misalnya di Jakarta, atau misalnya kalian pernah bekerja di luar kota di Semarang, itu boleh dituliskan Semarang, Indonesia. Kemudian sebagai apa, pekerjaan kalian ini sebagai apa. Jadi jangan hanya dituliskan instansinya saja atau lembaganya saja, tapi kalian juga tuliskan kalian ditempatkan di mana, pekerjaan kalian itu pada bagian apa, misalnya staf administrasi. Dari kapan? Dari misalnya Januari 2018 hingga saat ini misalnya 2021 atau 2022 tahun depan. Kemudian tuliskan juga deskripsi dari pekerjaan kalian. Ini ya yang sering dilupakan. Deskripsi dari pekerjaan atau tanggung jawab di pekerjaannya itu apa. Nah, ini yang sering dilupakan ketika membuat CV. Bertanggung jawab penuh atas pengecekan administrasi kepegawaian, mulai dari absensi, penggajian, hingga pengurusan klaim BPJS karyawan. Kemudian misalnya pengalaman kalian yang lainnya PT Perdamaian Bekasi, sama formatnya seperti yang di atas. Nah, apabila fresh graduate seperti apa? Bagaimana? Nah, kalau untuk fresh graduate, pengalaman kerja ini bisa kalian ganti dengan pengalaman dalam berorganisasi selama di sekolah. Kan untuk yang baru lulus itu kan otomatis jika kalian tidak pernah bekerja selama sekolah, itu tidak memiliki pengalaman kerja ya, maka di sini bisa kalian tuliskan pengalaman organisasi. Dituliskan sama juga dituliskan, misal OSIS, SMK SITEK Tangerang Selatan. Nah, OSIS-nya ini
Tugasnya apa kalian? Misalnya sekretaris atau bendahara dari bulan apa sampai kapan. Nah, kemudian detail pekerjaannya bertanggung jawab penuh atas pengecekan apabila bendahara itu kan pengecekan administrasi, siswa dan siswi misalnya. Nah, kemudian misalnya kalian pengalaman organisasinya ada pramuka atau paskibra, tuliskan juga detail pekerjaannya seperti apa. Misalnya di pramuka dan paskibra kalian menjadi ketua, tuliskan ketua pramuka, ketua paskibra, SMKS ITEK. Kemudian detailnya ketua paskibra itu detail pekerjaannya apa kalian tuliskan. Jadi untuk fresh graduate apabila tidak ada pengalaman kerja, maka boleh kalian ganti dengan pengalaman organisasi. Selanjutnya, setelah pengalaman kerja atau pengalaman organisasi untuk fresh graduate, maaf sebelumnya, apabila kalian memiliki dua-duanya itu juga boleh ya dicantumkan. Misalnya kalian pernah bekerja juga, kemudian berorganisasi juga. Contohnya seperti PKL. Nah, PKL itu kan sama dengan pengalaman kerja. Dituliskan saja, dicantumkan saja. Pengalaman kerjanya PKL SMKS ITEK. Tuliskan nama perusahaannya, misalnya perusahaannya PT apa, lokasinya di mana, kemudian posisinya ketika kalian PKL itu sebagai apa, tugasnya apa. Nah, itu dituliskan sama seperti ini. Di pengalaman kerja untuk yang SMK, kalian tuliskan pengalaman saat PKL, juga boleh ditambahkan dengan pengalaman berorganisasi apabila kalian mengikuti organisasi. Tapi jika kalian tidak mengikuti organisasi, maka cantumkan saja pengalaman ketika kalian PKL. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan yang ingin merekrut kalian. Kemudian ada pendidikan. Pada kolom pendidikan ini biasanya banyak yang mencantumkan pendidikannya dari SD atau dari TK sampai sarjana apabila kalian sampai S1. Tapi di kolom pekerjaan ini, di kolom pendidikan ini sebenarnya kalian hanya perlu menuliskan 2 pendidikan terakhir. Ya, ingat 2 pendidikan terakhir. Jika kalian sampai S1, berarti yang perlu dituliskan pada kolom pendidikan adalah SMA dan S1-nya saja di mana universitasnya. Jika kalian sampai SMK, maka kalian tuliskan SMK dengan SMP-nya saja. SD-nya tidak perlu, apalagi TK-nya, itu tidak perlu. Kemudian pada kolom pendidikan ini sama seperti tadi kolom pengalaman kerja ya. Nama sekolahnya apa, kemudian tahun kalian belajarnya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian apabila yang SMK kalian itu mengambil jurusan apa, misalnya akuntansi. Kemudian misalnya di sini kalian menjadi lulusan terbaik ya, boleh kalian tuliskan lulusan terbaik tahun 2000, tahun angkatan 2021. Misalnya kalian menjadi lulusan terbaik sekolah. Nah, misalnya kalian juga memiliki penghargaan ketika di sekolah, pernah mengikuti karya ilmiah, atau misalnya kalian pernah memenangkan lomba apa, itu boleh kalian tuliskan pada kolom pendidikan. Jadi lebih detail dan lebih lengkap. Contohnya SMA Elang jurusan IPS. Mengadakan kegiatan perlombaan kelas meeting antar angkatan. Lulusan terbaik dengan NEM tertinggi satu sekolah. Nih, ini kalian cantumkan. Jangan hanya nama sekolahnya saja dengan jurusannya, tapi detailkan juga ketika di sekolah itu kalian pernah mendapatkan penghargaan apa, itu masukkan. Atau jika misalkan kalian tidak memasukkan penghargaannya pada kolom pendidikan, di sini juga kan ada kolom penghargaan. Nah, kolom penghargaan ini kalau yang tadi itu kan pada kolom pendidikan penghargaannya seputaran ketika kalian menempuh di sekolah tersebut kan. Apabila kalian memiliki penghargaan di luar sekolah, misalnya kalian mengikuti lomba sendiri di luar sekolah, kalian daftar sendiri, kemudian kalian menang, nah itu kalian bisa tuliskan penghargaan di sini. Misalnya kalian ikut lomba karate atau silat di luar sekolah gitu, kalian mengikuti karate dan silatnya di luar lingkungan sekolah, itu kalian tuliskan pada kolom penghargaan.
Nah, kalau tadi itu merupakan format kurikulum vitae menggunakan Microsoft Word dengan desainnya yang simple ya. Kalau ini contoh lainnya kurikulum vitae menggunakan desain yang lebih bervariasi atau variatif. Ini biasanya menggunakan aplikasi. Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mendapatkan desain yang lebih variatif ya. Untuk fresh graduate, biasanya gunakan gunakan desain yang kiranya mampu dilirik oleh HRD. Tapi walaupun desainnya bagus, kalian juga harus memperhatikan isi. Jangan sampai hanya desainnya saja yang bagus, tetapi isinya kosong ya. Ketika kalian fresh graduate nih, membuat desainnya yang bagus, yang menarik agar dilirik oleh HRD, isinya juga harus sesuai. Nah, ini merupakan desain CV menggunakan salah satu aplikasi. Sama saja isinya seperti tadi yang menggunakan Microsoft Word ya, tentang saya, menggambarkan tentang diri kalian secara singkat, tidak perlu panjang-panjang. Misalnya, saya merupakan orang yang tertarik, maaf, kalian sukanya apa? Dengan dunia desain grafis, videografi, fotografi, dan menjadi penulis lepas. Nah, ini boleh juga tentang sayanya seperti ini. Kemudian data pribadi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Ingat, alamat tidak perlu terlalu panjang. Kemudian pendidikannya dua pendidikan terakhir saja. Kalau kalian lulusan S1 atau sarjana, tuliskan IPK-nya. Kalau kalian misalnya lulusan SMK, boleh juga kalian tuliskan name-nya atau nilai akhir kalian berapa. Kontaknya jangan lupa uh, nomor telepon, email, misalnya kalian punya web juga boleh. Keahlian juga jangan sampai dilupakan. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan organisasi. Baik, terakhir mengenai tips atau cara membuat CV yang baik. Yang pertama itu pemilihan font ya. Pemilihan fontnya ini gunakan font yang standar layaknya karya ilmiah agar tulisan kamu mudah dibaca oleh perekrut. Misalkan font Arial, Times New Roman, kemudian dengan ukuran font 11 hingga 12. Jadi ketika kalian membuat CV itu fontnya atau katanya gunakan font yang biasa digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, biasanya dalam karya ilmiah itu 3 jenis font ini yang digunakan dengan ukurannya 11 hingga 12. Jadi jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar. Juga ketika dalam membuat CV, ketika ukuran fontnya itu misalnya 11 dan 12, misalnya untuk judul pengalaman kerja itu fontnya 12. Kemudian penjelasannya di detail pekerjaannya itu menggunakan font 11. Nah, jadi fontnya itu harus rata. Jangan misalnya ada yang fontnya 13, ada fontnya 14, ada yang fontnya 10, jangan seperti itu. Itu nanti membuat CV kalian itu tidak konsisten. Jadi harus konsisten dalam pemilihan fontnya saja sudah harus konsisten. Yang kedua adalah pemilihan warna. Nah, hindari penggunaan warna yang mencolok. Jadi penggunaan warnanya ini jangan sampai yang membuat sakit mata. Kalian contohkan saja ke mata kalian sendiri. Misalnya kalian menggunakan font yang terlalu mencolok, mata kalian nih kira-kira enak tidak membacanya ketika menggunakan warna yang terlalu mencolok untuk fontnya. Itu kan pasti tidak enak dibaca ya. Jika tidak enak dibaca, maka jangan gunakan warna itu. Gunakan warna yang ketika seseorang membacanya itu tetap enak dan tetap bisa dipahami maksudnya. Kemudian tetap berpegang pada format penulisan karya ilmiah dengan warna font hitam. Kalau kalian ingin menggunakan warna lain, tadi jangan yang terlalu mencolok. Gunakan warna yang memang bersahabat dengan mata. Nah, yang ketiga, memperhatikan spasi. Spasi atau jarak penulisan ini cukup penting bagi CV. Hal ini karena spasi mempengaruhi perekrut dalam membaca CV kamu. Pastikan agar tulisan dalam CV kamu tidak terkesan penuh sehingga informasi penting tak terlewat. Jadi spasinya ini jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu besar spasinya.
Gunakan spasi yang memang ketika perekrut membacanya ini informasi-informasi pentingnya tidak terlewat. Jadi tetap enak untuk dibacanya ketika membaca CV kalian. Yang terakhir, typo atau kesalahan dalam penulisan atau salah ketik. Nah, ini merupakan hal yang umumnya, tetapi jangan sampai terjadi pada CV karena akan berdampak besar pada diterima atau tidaknya kamu dalam perusahaan. Perusahaan akan menilai bahwa kamu tidak teliti dalam bekerja jika perekrut menemukan typo dalam kurikulum vitae kamu. Jadi typo ini usahakan jangan sampai ada typo. Ketika kalian selesai membuat CV, kalian baca lagi sampai habis ada typo atau tidak. Karena dari typo saja perusahaan bisa menilai kalian ini orang yang teliti atau tidak dalam bekerja. Nah, itu hal-hal kecil seperti ini harus diperhatikan agar HRD itu eh, mampu tertarik dengan kalian dari CV yang kalian buat. Karena CV adalah langkah awal. Jika langkah awalnya kalian itu bagus, maka kesananya pun akan bagus dan akan baik juga. Baik, sekian dari Ibu mengenai daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.